Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami supaya kami tidak hanya mengerti, tapi hidup kami sungguh-sungguh diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita buka Alkitab kita dari Filipi. Filipi pasalnya yang ketiga, ayat 10 sampai 11. Saya akan bacakan untuk kita, Filipi pasal yang ketiga, ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, Bapak Ibu Saudara, tema kita pada hari ini, pagi ini adalah Lord, I want to be more like you. Tuhan, saya mau lebih serupa seperti Engkau. Nah, tentu saja pertanyaannya adalah ketika kita berbicara mengenai be more like you atau be like Jesus, menjadi serupa Kristus, itu maksudnya menjadi serupa dalam hal apa? Dalam aspek apa? Itu ada macam-macam sebenarnya. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara gitu ya, klik mbah Google, kemudian cari buku-buku, itu macam-macam. Bisa aja mereka maunya, misalnya ada buku yang pray like Jesus, jadi serupa Kristus dalam hal doa. Ada juga dia lead like Jesus, memimpin seperti Kristus. Ada juga meditate like Jesus, jadi bermeditasi seperti Kristus. Bahkan waktu saya scroll ada juga marketing like Jesus. Saya nggak tahu isinya seperti apa, tetapi semuanya itu ngaku-ngakunya ini kita ngikutin Tuhan Yesus, ngikutin cara Yesus Kristus, ya, dari dia doa sampai dia marketing. Nah, sekarang hari ini khususnya kita mau belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Apa yang diajarkan Rasul mengenai be more like Jesus? Ya, aspek apa yang ditekankan? Kalau nanti kita lihat, maka yang paling utama yang ditekankan di sini ya, ketika ditanya mengenai be like Jesus atau be more like Jesus itu dalam aspek apa? Maka aspek yang ditekankan di sini adalah menjadi serupa Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Nah, itu yang akan terus tema itu yang akan terus muncul. Yang kita akan bahas ini, saya akan bagi menjadi 3 bagian. Satu, apa yang disampaikan atau apa perintah atau apa hal yang disampaikan oleh Rasul. Kemudian itu what-nya, kemudian why-nya, kenapa ini yang disampaikan. Kemudian nanti yang terakhir how-nya, ya. Kalau ditanya yang pertama, what? Maka di ayat 10 itu jelas. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Oke, saya stop dulu di situ. Jadi kalau ditanya what-nya, maka Rasul Paulus akan bilang bahwa yang dikehendaki itu adalah mengenal Tuhan Yesus dalam kuasa kebangkitannya dan dalam persekutuan dalam penderitaannya. Memang kalau misalnya Bapak Ibu Saudara belajar sama Pak John Lee gitu ya, maka kata yang ku kehendaki di bahasa Yunani memang nggak ada, ya. Itu langsung misalnya bisa diganti dengan kata untuk mengenal. Tapi di sini memang ayat 10 ini itu fungsinya itu seperti tujuan. Yang menjadi tujuan saya, yang ingin saya capai, makanya terjemahan LA itu yang ku kehendaki adalah mengenal. Waktu kita berbicara mengenai mengenal Tuhan Yesus, ini bukan cuma sekedar saya tahu secara informasi. Kadang-kadang kalau misalnya kita belajar kan jadi tahu banyak hal-hal yang menarik mengenai misalnya kekristenan, mengenai teologi dan sebagainya. Ketika Rasul berbicara mengenai mengenal, di sini berbicara tidak hanya mengenal secara di otak, tetapi mengenal yang dihidupi, mengenal yang dialami, mengenal yang menubuh. Jadi pengenalan tidak hanya berhenti di otak,
meskipun itu penting, tapi juga yang dirasakan. Bahasanya sekarang itu adalah mengalami Tuhan dalam hidup. Jadi itu yang dicari, atau itu yang terus-menerus dikejar oleh Rasul. Yang kalau misalnya dipikir-pikir, sebenarnya Rasul sebelumnya juga sudah mengenal kan, tapi Rasul Paulus bilang itu terus yang menjadi tujuan utama. Mengenal, gitu ya, mengenal, mengalami. Nah sebenarnya kalau kita belajar, kita sebagai misalnya mahasiswa, belajar di STT, itu nggak bisa sebenarnya berhenti hanya jadi tahu aja. Informasi banyak, gitu ya, wah hal yang menarik. Tapi kalau misalnya ikutin Rasul Paulus, yang dia kejar itu nggak cuman itu berhenti di kepala, tapi sungguh-sungguh itu ada dampaknya di dalam hidup. Dan apa yang ingin dikenal? Di sini ada dua hal. Kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Saya akan bahas satu-satu ya. Kuasa kebangkitannya. Itu hal pertama yang diangkat oleh Rasul. Ini maksudnya apa? Ya ini pasti berbicara mengenai Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian. Tetapi ketika berbicara mengenai Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, itu tidak hanya berbicara mengenai, oh Tuhan Yesus hebat ya, Tuhan Yesus berkuasa. Di dalam perjanjian baru ketika berbicara mengenai Tuhan Yesus yang dibangkitkan, maka selalu penekanannya adalah kuasa Allah Bapa yang membangkitkan Yesus dari kematian. Jadi kalau misalnya kita baca mengenai Yesus dibangkitkan, selalu penekanannya adalah kuasa Allah yang membangkitkan. Dan itu yang Paulus bilang, saya mau tidak hanya tahu itu, saya mau alami kuasa yang sedemikian. Ya, jadi itu yang dikejar. Jadi sama seperti zaman sekarang, zaman dulu juga ketika berbicara mengenai orang yang mati kemudian bangkit kembali, itu nggak masuk akal. Secara manusia nggak bisa seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus dibangkitkan. Allah, itu kuasa, gambaran kuasa yang luar biasa. Tidak hanya Kristus yang bangkit, tetapi juga melalui Kristus semua yang percaya mendapatkan hidup. Rasul berkata, kuasa seperti itu yang ingin saya alami juga, saya rasakan. Nah, jadi itu yang terus-menerus ditekankan. Makanya ada yang bilang bahwa ketika berbicara mengenai kuasa kebangkitan, itu berbicara mengenai kuasa yang memberi hidup, life-giving power. Rasul bilang, itu yang saya kejar. Dan itu yang saya mau tahu. Dan itu juga yang sebenarnya harusnya, kalau kita ikutin Rasul, yang dikejar juga atau ingin juga menjadi tujuan dari umat. Makanya misalnya kalau kita lihat Efesus 1, Rasul Paulus waktu dia berbicara kepada jemaat, salah satu yang ditekankan adalah kuasa itu. Ya misalnya saya bacakan Efesus 1 ayat 19 dan 20. Dan betapa hebat kuasanya, ya, kuasa Allah Bapa, bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kuasa yang seperti apa? Ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Kuasa seperti apa? Seperti apa? Maka Rasul akan kembali lagi. Kuasa Allah yang membangkitkan Kristus. Kuasa yang memberikan hidup. Kuasa yang mengubah hidup. Rasul berkata, itu tujuan saya. Gak cuman tahu, tetapi juga istilahnya itu mencicipi kuasa itu dalam hidup dia juga. Dan kalau misalnya kita mau aplikasikan di dalam hidup kita, pelayanan kita, studi kita, itu sebenarnya sama. Maksudnya ketika kita belajar eksegesis, belajar sistematik, sejarah, praktika, dan semuanya, itu tujuan akhirnya jangan berhenti di saya tahu, saya dapat nilai baik, ya. Tapi semuanya itu kan kita gali. Kenapa? Kita percaya Tuhan manggil kita di sini, dididik, kemudian semua itu membantu kita semakin kenal Tuhan dan kenal
kuasa Tuhan yang memberi hidup dan yang mengubah hidup. Itu yang kita kejar. Jangan cuma berhenti di nilai. Nilai penting nggak? Penting. Cuma menurut Rasul Paulus yang utamanya itu adalah kuasa kebangkitan Kristus itu. Dan ketika kita melayani, itu juga sama sebenarnya. Kalau goal kita ada ketika kita melayani itu demi program gitu ya, karena disuruh gitu ya, pokoknya yang penting selesai. Atau ketika selesai, bagus ya, khotbahnya baik, lucu. Cuman sampai di sana khotbah baik, tanda kutip, maka ini nggak sesuai dengan apa yang Rasul Paulus harapkan. Karena apa? Yang diharapkan itu adalah kuasa Allah yang memberi hidup. Maka harusnya melalui pelayanan kita, maka semua orang-orang yang mendengar itu juga harusnya mengalami kuasa yang mengubah. Gak cuman asal tahu. Ini yang dikatakan oleh Rasul, kuasa kebangkitannya. Tetapi gak berhenti di situ. Ketika berbicara kuasa kebangkitannya, itu gak bisa lepas dari persekutuan dalam penderitaannya. Ya, yang menghendaki mengenal dia, spesifiknya kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Ini menjadi jati diri atau bahkan model dalam kehidupan orang Kristen. Ya, Paskah, kita merayakan Paskah, kita nggak mungkin merayakan Paskah kebangkitan Tuhan tanpa melewati Jumat Agung, kematian dan penderitaan Kristus. Demikian juga kita waktu merayakan Jumat Agung, penderitaan kematian Kristus, itu nggak mungkin cuma berhenti di situ. Ujungnya itu selalu adalah Paskah. Sama juga di sini, ketika berbicara dengan kuasa, Paulus juga bilang, tapi juga persekutuan dalam penderitaannya. Ini maksudnya apa? Persekutuan dalam penderitaan. Maksudnya Paulus mau juga ada berbagian, ambil bagian di dalam penderitaan. Kalau Kristus itu kan dia menderita karena dia melakukan apa yang Tuhan Allah katakan gitu ya. Jadi penderitaan karena dia harus melakukan misinya, menderita, dihukum dan sebagainya sampai dibunuh. Kalau Rasul berbagian maksudnya menderita seperti Kristus menderita karena nama Kristus. Ya, bukan karena saya menderita kemudian saya bisa mengampuni karena dari saya semuanya mendapatkan pengampunan, enggak seperti itu, tetapi penderitaan sebagai bagian dari karena saya melakukan tugas panggilan saya, penderitaan karena nama Kristus. Jadi bagi Rasul itu juga tidak hanya kuasa, tetapi kuasa itu enggak bisa dilepaskan dari bagian yang namanya penderitaan. Kadang-kadang kita memikir ya, kenapa harus penderitaan juga? Kenapa nggak kuasa aja? Kalau yang namanya kuasa kan harusnya nggak ada nih yang namanya penderitaan. Ya, kalau misalnya di sini kenapa harus ada juga penderitaannya? Maka kita harus jawab di bagian kedua, why-nya. Tadi kan what-nya ya. Apa yang Paulus ingin nyatakan di sini? Mengenal Tuhan dalam kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Pertanyaannya adalah kenapa seperti itu? Untuk menjawab kenapa seperti itu memang nggak bisa lihat hanya di pasal 3 ayat 10. Sebenarnya dasar dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini itu sebenarnya sudah ada di pasal 2. Ya, kita buka sebentar ya, pasal 2 mulai dari ayat 5 sampai 11. Ketika Rasul berbicara mengenai Kristus. Kalau kita lihat ayat 5, sebenarnya dimulainya dengan haruslah atau hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan atau memiliki mindset seperti Kristus. Jadi harus seperti Kristus. Yang seperti apa? Itu dijelaskan ayat 6. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, dan selanjutnya. Jadi kalau ditanya kenapa sih harus ada penderitaan baru kuasa? Karena kita mengikuti teladan Kristus. Itu yang dilakukan oleh Kristus. Rasul berkata di pasal 2 itu, seperti Kristus walaupun dalam rupa Allah mengosongkan diri, merendahkan diri, mengambil rupa hamba. Jadi sebagaimana Kristus sudah lakukan dalam hidupnya, itulah pola model yang diikuti oleh orang percaya sampai saat ini. Jadi ketika Rasul berbicara mengenai kuasa kebangkitan yang luar biasa itu nggak bisa dilepaskan dari persekutuan dalam penderitaannya. Kalau ditanya kenapa harus seperti ini? Karena itulah model yang Tuhan tunjukkan. Kristus rela turun menderita bahkan mati. Dan setelah itu dibangkitkan dan Allah tinggikan. Jadi pola seperti itu yang dialami oleh Kristus. Paulus bilang itu juga yang harusnya menjadi pola bagi kita, dan itu yang dikejar oleh Rasul Paulus. Yang ku kehendaki mengenal dia kuasa kebangkitannya, tapi juga persekutuan dalam penderitaannya. Jadi yang tadi pertama sudah what, kemudian why, karena kita ikutin teladan Kristus. Dan pertanyaannya how. Sebenarnya jawabannya untuk 3 itu sama sebenarnya. Jadi kalau misalnya what-nya penderitaan kebangkitan Kristus, why-nya ya karena penderitaan kebangkitan Tuhan Yesus, how-nya sama juga. How-nya adalah ya contohlah Kristus. Misalnya kalau misalnya kita lihat tadi di pasal 3 ayat 10, setelah Paulus berkata yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, kemudian ada koma, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Nah sekali lagi kalau misalnya belajar bahasa Yunani, kata di mana itu nggak ada, gitu ya. Yang ada itu langsung ada kata kerja, partisip, menjadi serupa, tapi partisipnya itu present. Kalau misalnya teman-teman belajar sama Pak John Lee, present itu biasanya ada indikasi itu ongoing. Ya, jadi proses. Jadi ada yang mau ditonjolkan di sini, makanya dipakainya itu present, bukan aorist. Jadi ditonjolkan di sini menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Maksudnya apa? Proses terus-menerus serupa Kristus dalam kematian Kristus. Itu how-nya, itu bagaimana prosesnya. Tentu saja pertanyaannya adalah gimana caranya mau serupa Kristus dalam kematiannya? Kita pasang salib gitu ya, tiap hari naik ke salib gitu ya. Seperti Kristus mati. Jawabannya ada sekali lagi di Filipi yang tadi pasal 2 ketika Rasul berbicara mengenai Kristus yang sudah turun. Di sini kan berbicara mengenai serupa, kita mau serupa. Jadi menjadi serupa Kristus. Di pasal 2 tadi bahkan juga ada berapa kali berbicara mengenai rupa. Jadi walaupun dalam rupa Allah, Yesus enggak pertahankan itu, tapi mengosongkan diri, kemudian mengambil rupa hamba. Di ayat 6, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia, dan ayat 6. Kemudian ayat 8, ayat 7, ayat 8, dan dalam keadaan manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jadi ketika ditanya apa maksudnya serupa Kristus dalam kematiannya, bukan bentuk matinya, tetapi attitude-nya. Taat, merendahkan diri dan taat sampai mati. Bahkan mati yang memalukan di kayu salib. Jadi ketika berbicara mengenai how-nya, serupa Kristus
dalam kematiannya, yaitu taat, rendahkan diri, bahkan sampai mati. Proses itu terus menerus, seperti Kristus, taat sampai mati. Jadi itu yang terus ditekankan oleh Rasul. Apa yang dikejar? Kuasa kebangkitan, persekutuan dalam penderitaan. Kenapa? Itu yang dilakukan oleh Kristus dalam kematiannya, kebangkitannya, itu polanya. Bagaimana? Ikutin Kristus, serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Taat, rendahkan diri, sampai bahkan kalaupun harus mati. Ketaatan penuh. Dan karena kalau kita lihat polanya itu, taat sampai mati, maksudnya taat sampai mati kemudian serupa Kristus dalam kematiannya, maka ayat 11 Paulus berkata dia akhirnya akan beroleh kebangkitan dari orang mati. Sekali lagi, itu pola yang sama. Ya, jadi serupa Kristus di dalam kematiannya, nanti akan serupa Kristus dalam kebangkitannya. Di sini memang tidak ada kata serupa Kristus dalam kebangkitannya, tapi kalau misalnya nanti kita baca pasal 3 ayat yang 21, itu ada berbicara mengenai nanti tubuh kita ketika dibangkitkan itu diubah dari tubuh yang hina menjadi tubuh yang serupa Kristus, tubuh kemuliaan. Jadi polanya itu juga sama. Apa yang dikejar? Mengenal Tuhan di dalam kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya. Kenapa? Kristus itu polanya, itu teladan kita yang merendahkan diri, dan karena itu Allah tinggikan. Bagaimana caranya? Ya ikut seperti Kristus, taat, rendahkan diri bahkan sampai mati. Dan justru di dalam itu kuasa kebangkitan itu akan nyata. Ya, jadi itu adalah hal yang penting bagi kita. Kuasa kebangkitan nyata di dalam kita bersedia untuk taat. Ya, penderitaan yang mungkin kita alami karena kita taat. Mungkin sebagian kita mengalami kondisi secara fisik nggak sehat, secara kesehatan gitu ya, nggak kuat. Mungkin ada yang masih isoman atau masih mengalami sakit yang apa. Dan kadang-kadang kita bertanya gitu ya, masih nggak ya lanjut? Kalau kita meyakini ini adalah panggilan Tuhan, kita taat. Kita taat. Dan di dalam ketaatan itulah nanti kita bisa menantikan kuasa kebangkitan itu. Kuasa yang memberi hidup itu nyata. Mungkin bagi sebagian kita itu masalah keluarga ya, yang nggak ada habis-habisnya, nggak tahu sampai kapan. Tapi sekali lagi, di dalam semua itu kalau kita taat, seperti Kristus taat, yakin bahwa ini panggilan Tuhan, saya akan tetap taat, maka kita bisa menantikan yang namanya kuasa Tuhan yang mengubah hidup. Sama juga kalau misalnya kita di pelayanan. Ketika di pelayanan itu susahnya setengah mati, ya, mungkin mau menyerah, mau pindah. Sekali lagi yang dituntut adalah seperti Kristus taat, mengasihi domba-domba meskipun mereka gak mengasihi Kristus gitu. Taat. Dan di sanalah kita bisa menantikan kuasa Allah yang luar biasa itu. Jadi kalau ditanya kepada Rasul Paulus, apa yang akan diajarkan mengenai be more like Jesus? Kalau menurut Filipi, jawabannya sederhana, be more like Jesus in his death and resurrection. Seperti Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Taat sampai mati dan bisa mengharapkan pengalaman kuasa Tuhan yang luar biasa itu. Puncaknya nanti ketika kita sungguh-sungguh dibangkitkan dari kematian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolong kami untuk mau belajar serupa Kristus. Serupa Kristus dalam kematian Kristus. Sungguh-sungguh taat. Bahkan di dalam
kesukaran dan penderitaan. Taat pada panggilan Tuhan, taat pada perintah Tuhan. Dan di dalam ketaatan itulah biarlah kuasa Tuhan nyata. Kuasa Tuhan yang luar biasa itu nyata dalam hidup kami, dalam pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.